Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminatul Fadilah Thohir dengan NIM 2225170 Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pelaksanaan PPLK. PPLK tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan secara daring dan memiliki 6 tahapan. Yang pertama, ada tahap orientasi sekolah. Yang kedua, ada tahap penyusunan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap pembuatan video pembelajaran. Yang keempat, tahap peer teaching. Yang kelima, tahap praktik pembelajaran. Dan yang keenam, tahap refleksi dan penyusunan laporan. Tahap pertama yaitu tahap orientasi sekolah. Orientasi sekolah dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang persekolahan. Dan mahasiswa diminta untuk memilih sendiri sekolah yang terdekat dengan domisilinya. Dan pada tahap ini saya memilih sekolah SMP Negeri 2 Pasar Kemis. SMP Negeri 2 Pasar Kemis terletak di Perumahan Bumi Indah, Jalan Bougainville Raya FF nomor 28, Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sekolah ini sudah terakreditasi A dan memiliki luas tanah sebesar 5.570 meter persegi. Dengan jumlah murid sebanyak 1.128 orang yang terbagi dalam 27 rombongan belajar dan memiliki 40 tenaga pengajar. Sekolah SMP Negeri 2 Pasar Kemis sudah melakukan kegiatan mengajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh dari akhir Maret 2020. Dalam pelaksanaan PJJ, para guru menggunakan metode kelas online menggunakan Google Classroom atau ruang belajar. SMP Negeri 2 Pasar Kemis adalah sekolah yang ramah anak dan juga pemegang gelar Adiwiyata tingkat provinsi dan merupakan salah satu sekolah dengan gelar Kurasaki, yaitu Jambore Sanitasi Sekolah tingkat SMP. Dalam program ini, kebersihan WC atau kamar mandi sekolah haruslah bersih, bagus, terjaga, dan juga alat-alat kebersihannya lengkap. Artinya, SMP Negeri 2 Pasar Kemis merupakan sekolah yang sangat bersih dan dapat dijadikan teladan bagi sekolah lain. Karena sanitasi dapat mempengaruhi kesehatan dan prestasi peserta didik. Selain itu, sekolah ini juga memiliki banyak ekstrakurikuler yang meraih banyak juara. Di antaranya, kegiatan pramuka, pencaksilat, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari SMP Negeri 2 Pasar Kemis yaitu pusat informasi dan web sekolah. Pusat informasi dan web sekolah dapat memudahkan para peserta didik dan orang lain untuk mencari informasi tentang sekolah SMP Negeri 2 Pasar Kemis dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Setelah itu, gelar Adiwiyata yang sudah menembus tingkat provinsi untuk dapat dilombakan kembali kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat nasional. Dan juga gelar Kurasaki yang sudah didapatkan harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Begitu juga dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Tahap selanjutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Pada PPLK ini, saya mengambil materi transformasi geometri bagian refleksi, kelas 9. Dan penyusunan perangkat pembelajaran yang pertama yaitu RPP. RPP yang dibuat dan dikembangkan merupakan jenis RPP satu lembar. Dengan isi dari RPP tersebut yaitu tujuan pembelajaran, rincian kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian. RPP disusun untuk 1 kali pertemuan dan dibagi dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Perangkat pembelajaran selanjutnya yaitu LKPD dan bahan ajar. Bahan ajar berisi tentang penjelasan tentang materi, rumus-rumus, contoh soal, dan tugas di rumah. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan video pembelajaran. Video pembelajaran dibuat sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan berdurasi 5-7 menit. Penjelasan materi harus menggambarkan pada permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan lain yang relevan dan menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Agar dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar, maka video harus dibuat dengan semenarik mungkin dan interaktif dengan alur yang sistematis, dengan kualitas audiovisual yang bagus, dengan susunan pembuka, pengenalan materi, penjelasan materi, contoh soal, dan penutup. Setelah itu, video diupload ke YouTube dan linknya di-share
di Spada. Tahap selanjutnya yaitu peer teaching. Kegiatan peer teaching pembelajaran daring antar para peserta PPLK dilakukan sesuai dengan urutan yang sudah disepakati. Dilakukan dengan aplikasi Google Meet yang dilakukan dalam 2 hari. Pada saat pelaksanaan peer teaching, mahasiswa dibagi menjadi guru yang mengajar dan murid. Kegiatan belajar dilakukan sesuai dengan RPP daring yang sudah dibuat. Dan selama pembelajaran, kegiatan ini akan direkam. Setelah itu diedit dan diupload di YouTube dan linknya akan dikirimkan di Spada. Yang kelima adalah tahap praktik mengajar. Karena alternatif kedua yang saya pilih, maka praktik mengajar dilakukan dengan mencari 3 orang siswa dengan tingkat sekolah yang sama dan sesuai dengan RPP. Dan saya memberikan pengajaran kepada 3 orang tersebut secara luring. Selama kegiatan pembelajaran, kegiatan tersebut akan direkam. Dan setelah itu diedit dengan semenarik mungkin dan diupload ke YouTube. Setelah itu, linknya akan di-share di Spada. Selanjutnya, tahap 6 atau tahap terakhir yaitu refleksi dan laporan mandiri. Pengalaman baru yang saya dapatkan dari PPLK tahun 2020 ini yaitu mengajar murid secara langsung, kemudian mendapat pengalaman untuk membuat dan mengaplikasikan RPP 1 lembar dan juga bahan ajar. Dan setelah itu saya mendapatkan pengalaman untuk mengaplikasikan dan melakukan pembelajaran menggunakan LMS via Google Classroom. Dan juga pengalaman melakukan perizinan kepada pihak sekolah untuk melakukan salah satu kegiatan dari PPLK ini. Menurut saya, hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk menjadi seorang guru yang profesional yaitu kekuatan mental saat berhadapan dengan para murid, kepekaan dalam menganalisis karakteristik setiap murid, kemampuan berbicara dengan berani dan percaya diri, lalu kemampuan dalam penguasaan kelas, membuat kelas menjadi nyaman, dan murid pun menjadi aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu laporan mandiri. Laporan mandiri disusun saat kita sudah mencapai tahap 6. Dan laporan mandiri berisi tentang hal-hal yang dilakukan dari tahap 1 sampai tahap terakhir. Laporan disusun sesuai dengan format yang ada pada panduan PPLK 2020. Setelah itu melakukan presentasi laporan secara mandiri dan dibentuk dalam bentuk video. Setelah itu diedit dan diupload ke YouTube dan linknya akan di-share di Spada. Kesimpulannya yaitu melalui PPLK, mahasiswa dapat mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dan dapat belajar langsung dari lapangan, meskipun harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Meskipun PPLK yang dilakukan tahun ini berbeda, mahasiswa tetap bisa mencari tahu tugas akademik maupun administrasi guru dalam pembelajaran dan non-pembelajaran. Mahasiswa juga dapat menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan analisis kurikulum, perkembangan peserta didik, dan situasi sekolah. Mahasiswa juga mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terbimbing. Mahasiswa juga mampu mendapatkan pengalaman nyata dalam mengembangkan potensi peserta didik. Dan mahasiswa juga telah mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan sekolah pada proses pembelajaran. Selanjutnya saran. Saran yang dapat diberikan kepada pihak UP PPLK yaitu sebaiknya para mahasiswa lebih diberi pengawasan dalam mengajar untuk meminimalisir kesalahan dan memaksimalkan pengetahuan yang didapat oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, saran yang dapat diberikan kepada peserta PPLK yaitu sebaiknya para peserta PPLK tahun ini bisa lebih menyiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif, namun tetap mendidik. Usahakan para peserta didik benar-benar memahami apa yang kita ajarkan. Sekian presentasi laporan pelaksanaan PPLK dari saya. Untuk kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.